Bismillahirrohmanirrohim. Yang saya hormati Komisi Tim Pembimbing saya, Ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Aziz MSI dan Ayahanda Dr. Herman SPD MSI. Yang saya hormati tim penguji saya, Ayahanda Profesor Dr. Haidar Akib MSI, Ayahanda Profesor Dr. Dharma Manda MHum dan Ayahanda Dr. Sulaiman Samad MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat-Nya lah dan dengan bimbingan dari tim pembimbing saya, sehingga saya dapat menyelesaikan proposal ini. Dengan selesainya penyusunan proposal ini, maka izinkanlah saya Mulyati Mahmud memaparkan proposal yang berjudul Pengaruh motivasi dan status sosial terhadap minat peserta didik dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di SMK Negeri 1 Makassar. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Manfaat penelitian. A. Latar belakang masalah. Yang pertama, kurangnya siswa SMK Negeri 1 Makassar yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 2. Minat melanjutkan pendidikan dipengaruhi faktor motivasi. 3. Minat melanjutkan pendidikan dipengaruhi faktor status sosial orang tua. 4. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh motivasi dan status sosial terhadap minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh motivasi dan status sosial secara simultan terhadap minat siswa SMK Negeri 1 Makassar untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi? Yang kedua, apakah ada pengaruh motivasi dan status sosial secara parsial terhadap minat siswa SMK Negeri 1 Makassar untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi? Yang ketiga, variabel manakah yang lebih berpengaruh dominan terhadap minat siswa SMK Negeri 1 Makassar untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi? C. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh motivasi dan status sosial secara simultan terhadap minat siswa SMK Negeri 1 Makassar untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan status sosial secara parsial terhadap minat siswa SMK Negeri 1 Makassar untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 3. Untuk mengetahui variabel mana yang lebih berpengaruh dominan terhadap minat siswa SMK Negeri 1 Makassar untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Bab 2. Tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. A. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu motivasi. Motivasi timbul karena adanya suatu dorongan dari dalam diri siswa sehingga siswa tersebut berusaha untuk melakukan kegiatan atau aktivitas baik dalam bekerja, belajar maupun kegiatan lainnya guna mencapai tujuan yang dikehendakinya. Status sosial. Status sosial adalah posisi atau tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial yang sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Minat peserta melanjutkan pendidikan. Minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah keinginan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan perasaan yang senang. B. Kerangka pikir. Objek penelitiannya adalah SMK Negeri 1 Makassar dengan indikator motivasi atau X1, yaitu 1. Hasrat dan keinginan berhasil, 2. Dorongan dan kebutuhan dalam belajar, 3. Harapan dan cita-cita masa depan, 4. Penghargaan dalam belajar, 5. Kegiatan menarik dalam belajar, 6. Lingkungan belajar yang kondusif, diungkapkan oleh UNO tahun 2008. Indikator status sosial atau X2. Yang pertama, tingkat pendidikan, kedua, pendapatan, 3, fasilitas, 4, kepemilikan. Diungkapkan oleh Suryani tahun 2008. Indikator minat atau Y. Yang pertama, adanya perasaan senang, 2, adanya keinginan, 3, adanya perhatian, 4, adanya ketertarikan,
5. Adanya kebutuhan. 6. Kebutuhan harapan. 7. Adanya dorongan dan kemampuan diungkapkan oleh Slameto 2010. Hipotesis. Tidak ada pengaruh motivasi dan status sosial terhadap minat peserta didik dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di SMK Negeri 1 Makassar baik secara parsial maupun simultan. Dan ada pengaruh motivasi dan status sosial terhadap minat peserta didik dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di SMK Negeri 1 Makassar baik secara parsial maupun simultan. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. B. Tempat dan waktu penelitian. Dilaksanakan di SMK Negeri 1 Makassar, beralamatkan Jalan Andi Mangerangi nomor 38 Bungaya, Kecamatan Tamalate. Waktu penelitian dilakukan dalam 1 bulan. Variabel dan desain penelitian. Variabel penelitian terdiri dari 2, yaitu variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah motivasi atau X1 dan status sosial atau X2. Sedangkan variabel terikatnya adalah minat melanjutkan pendidikan atau Y. Desain penelitiannya dapat dilihat di layar. Populasi dan sampel. Dari keseluruhan siswa di SMK Negeri 1 Makassar yang berjumlah 1.287 siswa, dalam penelitian ini hanya akan mengambil populasi dari keseluruhan siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Makassar yang berjumlah 407 siswa. Karena siswa kelas 12 lah yang akan segera masuk ke perguruan tinggi dan sudah tergambarkan alasan siswa lanjut atau tidaknya siswa tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sampel. Menggunakan klaster sampling atau area sampling. Untuk menentukan jumlah sampel pada setiap kelas, digunakan rumus pengambilan secara acak dengan memperhatikan jumlah peserta didik pada masing-masing kelas sebagai berikut. NI sama dengan NI kali N per N. Definisi operasional variabel. 1. Motivasi atau X1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya kegiatan menarik dalam belajar, serta adanya lingkungan belajar yang kondusif. 2. Status sosial atau X2. Tingkat pendidikan, pendapatan, fasilitas, dan tempat tinggal. Yang ketiga, minat melanjutkan pendidikan atau Y. Adanya perasaan senang, adanya keinginan, adanya perhatian, adanya ketertarikan, adanya kebutuhan harapan, dan adanya dorongan dan kemampuan. Teknik pengumpulan data terdiri dari 2, yaitu dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang pertama, uji persyaratan analisis statistik, yang kedua, analisis statistik deskriptif, dan ketiga, uji hipotesis. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan proposal saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.